Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Waba'ad. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah pertemuan yang kedua dari pembahasan Syarah Ushulus Tsalatsa karya Dr. Firanda Dirja LCMA. Sekarang kita masuk yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan dusta yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah pekan yang lalu kita sebutkan mulai dari penjelasan biografi dan ciri-ciri dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang adalah tuduhan-tuduhan dusta yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembahasan ini adalah termasuk pembahasan yang sangat penting ya, untuk menegaskan bahwa berbagai macam fitnah dan tuduhan yang muncul sekarang ini itu bukan perkara yang baru. Sebenarnya tuduhan kepada beliau itu bukan perkara yang baru, bukan hanya di saat-saat ini saja tuduhan kepada beliau, tapi itu sudah tuduhan-tuduhan ini sudah lama yang dihunjamkan kepada dakwah sunnah, bukanlah perkara yang baru. Mereka hanyalah menukil fitnah dan tuduhan tersebut dari para pendusta sebelum mereka. Artinya ini sudah lama sebenarnya. Oleh karenanya pada para pemimpin dakwah sunnah dengan tuduhan yang mengada-ngada hanya memiliki dua kemungkinan. Hanya dua kemungkinan bagi mereka yang membuat fitnah. Yang pertama, imam mereka adalah jahil, tidak tahu, bodoh. Memang tidak tahu tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan yang kedua adalah orang-orang yang artinya pura-pura tidak tahu dan tetap dia membangkang, tetap ngeyel serta memaksakan kedustaan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara tuduhan-tuduhan yang diberikan, yang diarahkan kepada beliau, yang pertama, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dianggap sebagai mengaku sebagai nabi. Bahwa tuduhannya itu adalah mengaku sebagai nabi. Tentunya ini tuduhan yang sangat aneh, kata beliau, kata Ustadz. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam berbagai karyanya menyatakan sangat jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang terakhir. Sebenarnya ini adalah kesepakatan dari Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khatamun nabiyyin, tidak mengatakan khatamul mursalin? Kenapa? Alasannya kenapa Allah menyebutkan khatamun nabiyyin, tidak mengatakan khatamul mursalin? Kenapa? Karena kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul. Karena setiap rasul itu sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Beliau berkata dalam risalahnya kepada penduduk Qasim, ketika mereka bertanya kepada beliau tentang akidah beliau, maka beliau menjawab, wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin la yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yushhida bi nubuwwatihi. Saya beriman bahwasanya nabi kita Muhammad itu adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Dan bahwasanya tidak sah iman seorang hamba sampai dia beriman kepada risalah beliau dan mempersaksikan kenabian beliau. Tapi ini perkataan beliau langsung
yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah penutup para nabi dan rasul. Makanya sangat aneh kalau ada tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah mengaku sebagai nabi. Dalam kitab At-Tauhid juga karangan beliau juga menukilkan hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasuna kulluhum yas'umu, dalam riwayat yang lain kulluhum yadda'u annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin. Akan muncul dari umatku itu kadzabuna salasun, ada 30 pendusta. Ada 30 orang pendusta yang nanti muncul di akhir zaman nantinya. Sekarang nggak tahu sudah berapa nabi yang mengaku nabi. Kulluhum yadda'una atau kulluhum yas'umu annahu nabiyyun. Yang semuanya akan mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah, kata Nabi, saya adalah penutup para nabi. Ini adalah sekaligus bantahan bagi mereka yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mengaku sebagai nabi. Dan beliau juga menyebutkan dalam kitabnya Nawaqidul Islam bahwa keluarnya seorang dari syarat Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan bentuk kekufuran. Ini adalah syarat syariat, afwan. Dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan beliau dalam berbagai karyanya, dalam kitabnya ya. Dari mulai banyak kitabnya yang jelas sekali membuktikan kedustaan para penebar fitnah keji ini. Di antara para pendusta yang disebutkan oleh Ustaz Firanda adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Afalik. Dia berkata dalam bukunya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, artinya dia menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seorang nabi. Kamadda'a nuziluhu Musailama ay an-nubuwah bilisani maqalihi wa Ibnu Abdul Wahab bihalihi. Sebagaimana yang kata beliau yang tinggal di Najd, Musailamah al-Kadzab pernah mengaku sebagai nabi dengan lisannya. Kita ketahui bahwa Musailamah itu adalah mengaku dirinya seorang nabi, itu dengan lisannya. Nah, begitu pula kata sahabat Muhammad bin Abdurrahman bin Afalik, begitu pula anaknya Abdul Wahab, maksudnya Syekh Muhammad, itu juga mengaku sebagai nabi dengan bihalihi, dengan perbuatannya. Dia juga berkata, wallahi laqad idda'an nubuwah bilisani halihi la bilisani maqalihi. Sungguh dia telah mengaku sebagai nabi dengan perbuatannya, bukan dengan lisannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mungkin lisannya tidak pernah mengatakan dia seorang nabi, tetapi perbuatannya, kata beliau mengatakan bahwa perbuatannya menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seorang nabi. Ini adalah tuduhan kedustaan. Dan dia juga berkata, hal akhadtahu min baqaya suhufi Musailamah al-Kadzab, apakah engkau mengambil pemahaman itu dari lembaran-lembaran hasil karangan Musailamah al-Kadzab? Ini ya istilahnya ucapan-ucapan dari orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah sebagai pengikut, sebagai mengaku sebagai nabi. Di antaranya juga adalah Ahmad bin Zaid Dahlan. Jadi Ahmad bin Zaid Dahlan juga, beliau merupakan seorang ulama bermadzhab Syafi'i di kota Mekah. Dan dari beliau inilah kedustaan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin tersebar.
karena dia memiliki banyak murid yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk haji, yang kemudian berguru dengan beliau serta membaca karya-karya beliau. Ini yang paling banyak sekarang ini yang kita dapati adalah yang banyak berguru kepada Ahmad bin Zain Dahlan. Murid-muridnya yang kemudian menyebarkan. Di antara para penebar kedustaan lainnya adalah Muhammad Taufik Shauqiyah. Dia berkata, "Walamma kana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab muli'an bi mutala'ati akhbari aslafihi alladzina da'u an-nubuwah mislu Musailam al-Kadzdzab wal Aswad al-Ansi wal Unsi wa Suja' wa Tulaiha al-Asadi qama bi nasri da'watihi al-islahiyah litawassuli li da'wa an-nubuwah iftira'an." Dia Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Muhammad Taufik Shauqiyah, dia gemar membaca berita-berita para pendahulunya yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian Al-Aswad al-Ansi, Al-Aswad al-Unsi. Demikian juga dengan Sajah dan Tulaiha al-Asadi. Ada 4 orang ini yang disebutkan dia mengaku sebagai nabi. Dia menjadikan dakwah perbaikan sebagai kedok untuk kemudian mengumumkan pengakuannya sebagai seorang nabi. Di antara mereka ada juga yang bernama Alawi al-Haddad. Alawi al-Haddad dia berkata, "Kana yutmiru da'wan nubuwah wa tudhiru alaihi qara'inaha bilisanil hal la bilisanil maqal lialla tunaffiru anhu an-nas wa yushidu bidzalika ma dzakarahu al-ulama min anna Abdul Wahhab kana fi awwali amrihi muli'an bimutala'ati akhbari manida'an nubuwah kadziban." Dia Muhammad bin Abdul Wahhab menyembunyikan pengakuannya sebagai nabi. Tindak tanduknya menunjukkan hal tersebut meskipun lisannya tidak menyatakannya dengan jelas, agar orang-orang tidak lari darinya. Hal itu semakin dikuatkan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa si Abdul Wahhab dahulu hobi membaca cerita-cerita para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan tuduhan itu semuanya adalah tuduhan palsu. Yang kedua, tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kedua adalah mujassimah. Mujassimah itu artinya ya sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Muslah, yaitu sebelumnya, bahwa mujassimah itu adalah mereka menjadikan jadi Tuhan itu harus dibuat jism, harus ada wujudnya, harus ada wujud, jadi harus disifati. Makanya jadi orang yang tuduhan Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan mujassimah, musabbiha, mumatsilah. Jadi Ahlussunnah itu dinamakan mumatsilah. Kenapa? Karena menetapkan semua sifat. Allah memiliki zat, Allah memiliki sifat. Maka dikatakan, kalian Ahlussunnah mengatakan Allah punya zat, punya sifat, berarti ente mujassimah, ente musabbiha. Kenapa? Karena menyamakan zat dan sifat Allah dengan makhluk. Nah, tuduhan ini ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Salah seorang ulama Syiah Zaidiyah berkata, "Haitsu qulta wa dzalika mislu wasfi nafsihi tabaraka wa ta'ala bi annahu fawqa as-samawati munazzahun munazzahun ala arsyihi." Atau mustawa ala arsyihi, faqad fassarta kitaballahi
wa asbatta lillahi sifatan wa hiya al-fawqiyah al-mustalzimah litajsim. Engkau, kata ulama Syiah, engkau Muhammad bin Abdul Wahhab berkata bahwa Allah menyifati dirinya bahwa dia berada di atas langit. Mustawin ala arsihi. Bukan mustazin ya, keliru. Jadi mustawin ala arsihi. Dia menyifati dirinya berada di atas langit dan beristiwa di atas ars. Engkau menafsirkan kitab Allah, menafsirkan Al-Quran, dan engkau menetapkan sifat baginya, yaitu sifat fauqiyah, sifat di atas. Al-mustalzimah litajsim. Itu berarti apa? Berarti konsekuensinya Anda mentajsimkan Allah. Kalau Anda mengatakan Allah itu di atas, berarti Allah menjasemkan Anda menetapkan bahwa Allah itu punya wujud di atas. Ya, sebagaimana jam dinding di atas, sebagaimana kubah yang ada di atas, sebagaimana bintang yang ada di atas, sebagaimana matahari ada di atas, bulan dan langit dan sebagainya. Itu berarti Anda menyamakan sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Tentu saja apa yang dikatakan merupakan kekeliruan, karena keyakinan Allah berada di atas yaitu tidak melazimkan bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Karena sebelumnya juga sudah kita sebutkan bahwa Allah itu tidak mungkin berada di atas dalam arti arah di atas, kemudian di arah atas dan di arah bawah. Itu nggak bisa kita, itu semuanya sudah kita bantah dalam pembahasan yang sebelumnya. Jika yang dimaksud dengan mentajsim Allah dengan mengatakan bahwa Allah memiliki zat, Allah punya zat, maka kita katakan bahwa hal itu adalah tuduhan yang salah kaprah. Karena tidak ada salahnya kita mengatakan bahwa Allah itu memiliki zat, tetapi kita punya keyakinan zatnya Allah itu tentunya tidak sama dengan para makhluk. Sebagaimana Allah misalnya punya tangan, tentunya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ya kan? Di makhluk saja punya tangan makhluk saja, di antara manusia tangannya tidak ada yang sama. Apalagi manusia dengan binatang juga tangannya tidak ada yang sama. Mestinya mimbabi aula kepada tangan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya tidak ada yang serupa. Artinya kita tetap menetapkan bahwa Allah memiliki zat, tetapi zatnya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Namun jika yang dimaksud dengan mentajsim Allah adalah mengatakan bahwa Allah berfisik, layaknya berhala yang disembah, layaknya berhala seperti yang kita ada patung-patung atau berhala-berhala yang disembah, maka ini merupakan kedustaan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena beliau sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu adalah zatnya itu adalah dalam bentuk diwujudkan dalam bentuk patung, diwujudkan dalam bentuk berhala, atau diwujudkan dalam bentuk pohon, binatang atau apapun. Itu tidak pernah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama sekali tidak pernah mentajsim Allah itu dengan dalam bentuk berhala-berhala. Salah seorang dari mereka mengatakan dalam bukunya, wa kanu ajdara bil luhuqi bi ahli al-asnam li'annahum idza taqadu anna ma'budahum jismun lam ya'budullaha wala arafu minhu illal isma. Mereka itu orang-orang Wahabi, kata masih ulama dari mereka, orang Syiah, lebih mirip dengan para penyembah berhala. Orang-orang Wahabi dianggap mirip dengan para penyembah berhala. Jika memang mereka meyakini bahwa Tuhan mereka adalah jism, artinya berwujud berhala atau patung dan sebagainya, mereka tidaklah benar-benar akan menyembah Allah. Dan berarti mereka tidaklah mengetahui apapun tentang Allah, melainkan hanya sebatas nama saja. Ini adalah bantahan bagi mereka yang mengatakan Allah itu adalah kalau berjisim. Seandainya Allah itu berjisim, mereka betul-betul tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau Tuhan Allah diwujudkan dalam bentuk batu misalnya, tidak ada yang mau menyembah batu. Kalau Allah diwujudkan dalam bentuk pohon, Allah tidak akan pernah disembah.
Kalau Allah diwujudkan dalam bentuk bintang, matahari, maka Allah tidak akan pernah disembah. Ini harus diyakini. Kenapa? Karena ya sebagaimana ya kita lihat orang-orang musyrikin itu membuat Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk berhala-berhala itu yang berbeda-beda. Dulu Ka'bah itu dikelilingi 360 berhala. Yang berhala yang paling besar namanya Hubal. Ada Al-Lat, ada Al-Uzza, ada Al-Manat, ada Al-Hubal. Ini adalah dibuat, itu kan Tuhan-Tuhan mereka wujudkan. Sebagaimana juga di kaumnya Nabi Nuh. Suwa, Yaguth, Ya'ub, wa Nasr, itu mereka jadikan sesembahan-sesembahan. Kemudian tuduhan yang ketiga kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah merendahkan dan menghina Nabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dianggap menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alawi Al-Haddad mengatakan dalam bukunya Masabih Al-Anam, kana yunkisun Nabiy sallallahu alaihi wasallam katsiran bi ibaratin mukhtalifah. Dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seringkali menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yang bermacam-macam. Minha qauluhu, diantara hinaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innahu taris. Bimana anna ghayata amrihi kana kataris alladhi yursilu ila nasi fi amrin fayublighuhum thumma yansarifa. Di antara tuduhan hinaan kepada Nabi, dianggap bahwa apa? Nabi itu dianggap at-taris. At-taris itu adalah apa? Orang yang diutus kepada orang lain untuk satu urusan, kemudian setelah menyampaikan kepada orang itu lalu dia pergi dan berlalu begitu saja, dia sampaikan, itu dianggap taris. Bahwa ini tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa kana ba'duhum yaqulu asaya khairun min Muhammadin liannaha yantafi'u biha biqatlil hayya wa nahwiha wa Muhammad qad mata wa lam yabqa fihi naf'un aslan wa innama huwa at-taris wa mudiyun wa bihadza yukaffiru an indal madhahib al-arba'ah wa min dzalika annahu kana yakrahu as-salata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'adza min sima'iha. Sebagian dari mereka dan sebagian mereka orang-orang Wahabi bahkan berkata begini, tongkatku ini jauh lebih bagus daripada Muhammad. Kenapa? Karena tongkatku bermanfaat untuk bisa membunuh ular dan semacamnya. Sedangkan Muhammad itu sudah mati dan tidak lagi berguna. Dia hanyalah seorang taris, yang tadi taris hanya menyampaikan satu perkara, habis itu dia pergi. Menyampaikan pesan, habis itu dia pergi. Misalnya, ini kamu dapat pesan dari ini, udah habis itu dia pergi. Berlalu, itu namanya taris. Dan dia sudah tiada. Dengan ucapan ini, maka dia telah kufur. Menurut inda madzahibil arba, maka ucapan ini adalah ucapan kufur menurut 4 mazhab. Nah, di antara bentuk hinanya kepada Nabi adalah kebenciannya akan sholawat, yakrahus sholat. Jadi dia termasuk benci kepada sholawat atas Nabi. Ini juga tuduhan yang ia senantiasa merasa tidak nyaman apabila mendengar sholawat kepada Nabi. Seperti sekarang ini kita lihat Ahlussunnah itu dianggap, Wahabi itu dianggap benci dengan sholawat. Dia benci dengan sholawat Nariyah, benci sholawat Badriyah, benci sholawat Sibiliyah, benci sholawat yang Ahlussunnah itu dianggap benci sama sholawat. Ini tuduhan-tuduhan yang diberikan. Padahal Ahlussunnah itu adalah apa? Benci kepada sholawat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan sholawat Nariyah, sholawat Sibiliyah, sholawat Badariyah, ya kan? Sholawat Badar itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW.
Ini adalah tuduhan-tuduhan yang sampai sekarang pun juga mereka tuduhkan kepada Wahabi. Tentu saja semua ini adalah kedustaan. Terlebih lagi masalah sholawat atas Nabi SAW. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam karya-karyanya selalu menuliskan teks sholawat dengan lengkap. Coba nanti kita lihat dalam teksnya Matan Al-Usul Salasa atau dalam kitab Tauhid, itu selalu menyebutkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selalu lengkap, ya kan? Dia selalu menyebutkan dalam bentuk lengkap, tanpa singkat-singkat. Kalau sekarang kan, zaman sekarang kan singkat-singkat, SAW, ya kan? SWT. Ya kan? Walaupun nanti Ustadz Firanda membolehkan, ya kan? Ustadz Firanda membolehkan menuliskan Muhammad itu SAW, SWT, RH radhiyallahu anhum maksudnya, ya, kepada sahabat. Bisa jadi yang dikritisi oleh beliau atau orang-orang yang dianggap mengikuti beliau adalah sholawat dengan suara keras dan diulang-ulang setelah azan, yang dinilai sebagai bid'ah. Namun ini bukan berarti beliau membenci sholawat. Nah, di antara alasan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh menghina dan merendahkan Nabi adalah seperti yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad bin Hajar Al-Butami. Dia mengatakan, walakinnal munharifina yarawna hubbar Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil anasyid wal ash'ar wal istighatsat, faman amila bihadza fahuwa muhibbul lirrasul wa in irtakabal mubiqat wa talattaha bi qadhurat al mubtada'at wa man la fala. Hanya saja orang-orang yang menyimpang itu mengklaim bahwa ciri kecintaan terhadap Rasulullah SAW itu adalah dengan mendendangkan nasyid-nasyid, syair-syair, dan dengan beristighosa kepada beliau. Bagi mereka, siapa saja yang mengerjakan amalan-amalan tersebut, maka dia adalah orang yang cinta kepada Nabi, meskipun dia adalah pelaku dosa-dosa besar atau terlumuri berbagai macam kebid'ahan. Sedangkan siapa saja yang tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut, maka dia bukan pencinta Nabi. Tapi ini yang tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu termasuk merendahkan Nabi SAW. Karena ya kita katakan Ahlussunnah itu kan benci dengan, bukan termasuk sunnah, yaitu nyanyian-nyanyian, anasyid, kemudian apalagi dengan istighosa dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang tidak, bukan syariat, tapi itu dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa itu adalah apa? Itu adalah penghina terhadap Nabi SAW. Dan tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab benci kepada Nabi adalah tuduhan yang tidak benar. Bahkan beliau sangat cinta kepada Nabi, bahkan saking cintanya beliau kepada Nabi, beliau tidak suka dengan kebid'ahan. Beliau tidak suka dengan bid'ah yang bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti cinta kepada Nabi adalah dengan mengikuti ajaran beliau. Kita katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan sangat termasuk orang yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat aneh jika malah menganggap hal-hal yang justru tidak diajarkan Nabi sebagai barometer kecintaan seseorang terhadap beliau. Kemudian tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lain yaitu adalah apa? Anti mazhab. Ini juga tuduhan yang sama sekali tidak benar. Karena kita katakan dari kecil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah diajari oleh bapaknya mazhab Hambali. Ya kan? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kecil sudah mazhabnya Hambali. Itu kan sudah bermazhab. Ya kan? Kok dibilang anti mazhab? Bukankah mazhab fikih kerajaan Arab Saudi juga mazhabnya Hambali sekarang ini? Sekarang ini pun juga kita katakan Saudi itu adalah mazhabnya Hambali.
Makanya orang-orang Indonesia kalau pergi haji ke Saudi, ya kita ganti mazhab. Di Saudi kita ganti mazhab Hambali, sampai di Indonesia kita pindah lagi mazhab Syafi'i. Itu kan sebenarnya mereka tuduhan mereka itu adalah tidak berdasar sama sekali. Bukankah banyak ulama yang sejalan dengan beliau juga bermazhab Hambali? Ya, seperti Syekh bin Baz, ya, hampir semua ulama-ulama Saudi lah. Ya kan? Sampai sekarang ya kan, Syekh Shalih Fauzan aja mazhabnya Hambali, yang masih hidup. Ya kan? Syekh Abdurrahman Ali Bassam yang mengarang kitab Taysirul Alam, Syarh Umdatil Ahkam, yang kemudian hampir semuanya adalah mazhabnya Hambali. Syekh Bakar Abu Zaid itu juga mazhab Hambali. Ya. Kebanyakan adalah ulama-ulama itu adalah Hambali. Syekh Utsaimin itu juga mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim itu juga adalah pengikut mazhab Hambali. Yang diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan mazhab-mazhab fikih, bukan, melainkan fanatisme buta terhadap mazhab-mazhab tersebut. Apalagi di zaman sekarang, mohon maaf ya, saya orang bilang menganggap mazhab Syafi'i tapi sendiri nggak paham mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan fikih kami Syafi'i, tapi mereka sendiri tidak paham perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya juga kemarin saya sampaikan begini, ada ustadz yang pengen, ayo kita mau mengajarkan fikih Syafi'i. Saya katakan ini hal yang bertentangan dengan hati nurani. Anda mengajarkan fikih Syafi'i tapi Anda tidak mempraktekkan fikih Syafi'i. Itu percuma, ya kan? Fikih itu adalah diamalkan. Bukan sekedar ilmu pengetahuan. Anda mengajarkan fikih Syafi'i, Anda tidak mengamalkan fikih Syafi'i, kan percuma, ya kan? Percuma, makanya belajar fikih itu jangan ayo kita belajar fikih Syafi'i. Tapi begitu dia mengajarkan fikih Syafi'i, dia sendiri tidak mengamalkan. Ustadznya tidak mengamalkan, muridnya pun tidak mengamalkan. Ini adalah, ya kita katakan itu hanya sekedar ilmu pengetahuan aja. Yang selama ini kita pelajari, apa yang kita yakini bahwa itu adalah kebenaran, mau dia mazhab Syafi'i, pas yang benar mazhab Syafi'i, ya kita ikuti. Kalau pas mazhabnya Hambali yang benar, ya kita ikuti, itu aja. Selama kita berpegang kepada dalil, kita tidak fanatik buta kepada satu mazhab tertentu. Beliau mengajarkan agar kita mengambil fikih itu dari sumber yang sama dengan sumber para imam dan salaf kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ijma ulama dan qiyas yang sahih. Imam Ahmad pernah mengatakan, wala tuqalliduni wala tuqallidu Malikan wala Tsawri wala Al-Auza'i wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian bertaklid kepadaku, jangan pula bertaklid kepada Imam Malik, bertaklid kepada Sufyan Ats-Tsauri, kepada Imam Al-Auza'i, akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Mereka mengambil semuanya dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tuduhan yang lain yang diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah berakidah takfiri dan khawarij. Ini yang paling banyak juga tuduhan bahwa Salafi Wahabi itu adalah takfiri, adalah khawarij. Ini merupakan tuduhan dusta kepada beliau. Jika kita lihat sekarang, apakah Arab Saudi mengkafirkan kaum muslimin? Seandainya mengkafirkan, tidak ada jemaah haji yang datang. Bahkan ketika berada di puncak kejayaannya, Arab Saudi atau negara-negara lainnya yang digelari Wahabi seperti Kuwait dan Qatar senantiasa memberikan bantuan untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Mereka memberi bantuan tanpa syarat dan secara umum tanpa pilih. Muhammadiyah dan Persis yang notabene mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adakah kita temukan bahwa dakwah mereka seruan untuk mengkafirkan kaum muslimin? Kita tidak dapati bahwa orang-orang misalnya dari golongan Muhammadiyah, dari Persis yang kemudian mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian tuduhan yang ketujuh adalah menerapkan ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir kepada kaum muslimin.
Jadi pada poin ini sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya terdapat ayat yang menjelaskan tentang kesyirikan bahwa tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Karena Allah sendiri yang menyebutkan. Wala tad'u ma'allahi ahada. Ini Allah sendiri yang menyebutkan. Kalau Allah sendiri yang menyebutkan, ya Allah sendiri mengatakan kafir orang-orang yang berdoa kepada selainku. Maka sah saja jika kita menyampaikan ayat tersebut kepada orang-orang muslim yang terjatuh kepada kesyirikan. Karena yang mutabar adalah keumuman lafaz suatu nas syariat dan bukan sebabnya yang bersifat khusus. Jika satu perbuatan pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran, maka boleh bagi kita untuk membawa ayat tersebut kepada kaum muslimin yang juga melakukan perbuatan yang sama demi memperingatkan mereka agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Nanti banyak dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Orang yang bernazar kepada selain Allah syirik. Orang yang bersumpah atas nama selain atas nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah kufur. Orang yang meninggalkan sholat adalah kufur. Jadi adalah perbuatan-perbuatannya. Adapun orang per orang itu adalah pembahasan tersendiri. Apakah kita mengatakan si fulan yang meninggalkan sholat dia adalah kafir? Nah, itu Ahlussunnah tidak membahas dalam masalah itu. Itu masih panjang. Tapi perbuatan dia meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. Ya, itu dianggap itu adalah kufur. Jadi apakah itu bertentangan dengan Islam? Ya kita jawab tidak. Selama tidak menyebutkan orang, ya ya itu sah-sah saja. Kemudian tuduhan yang terakhir yang diberikan kepada beliau adalah memberontak kepada Daulah Utsmaniyah. Ini adalah juga tuduhan yang tidak benar, bahkan tidak berdasar sama sekali. Karena bahkan niatan untuk melakukan hal tersebut pun sama sekali tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan dan surat-surat beliau. Para ulama mengatakan bahwasanya tidak pernah terbetik dalam benak beliau untuk memberontak sama sekali. Itu enggak pernah ada kita dapati beliau dalam sejarahnya beliau memberontak kepada pemerintahan atau memberontak kepada Daulah Utsmaniyah. Terlebih lagi bukankah wilayah Najd itu saat itu terbagi menjadi beberapa distrik yang memiliki penguasanya masing-masing. Kita tahu bahwa Najd saat itu tidaklah berada di bawah satu kepemimpinan, baik berupa kekhalifahan ataupun jenis-jenis pemerintahan lainnya. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan sebelumnya ada di Uyainah, di Najd, kemudian diusir dari Najd, pindah ke Dir'iyah. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa beliau tidak pernah memberontak kepada Al-Amir yang ada di Najd, yang ada di enggak pernah. Bahkan Syekh Saleh Al-Abud dalam risalahnya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bahwa kekhalifahan Turki Utsmani tatkala itu tidak sampai ke Najd. Apakah para amir di wilayah Najd mengirim upeti kepada khilafah Utsmaniyah? Jawabannya adalah tidak, karena kekhalifahan Turki belum sampai ke Najd. Sehingga terjelaskan bahwa klaim yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berencana untuk menggulingkan kekhalifahan Turki Utsmani adalah fitnah dan tuduhan kosong belaka. Taib saya kira itu, wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.